Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kuhaku di channel iHakuLab. Today I will show you cara melimit bandwidth di Mikrotik via VirtualBox. Ya, sebenarnya ini adalah tugas sekolah. Tugasnya itu membuat video pembelajaran interaktif tentang konfigurasi limit bandwidth di Mikrotik. Tugas ini itu tugas kelompok. Saya mewakili untuk pengisi suara pada video ini. Ini kelompok saya. Ini itu adalah Mapel TLC. TLC itu teknologi layanan jaringan. Guru pembimbingnya Bapak Faris Hidayatullah SPD, selaku guru di SMK Negeri 1 Kedungmuning. Dan saya salah satu siswa di sekolah tersebut. Oke, perkenalkan, nama saya Hairul Bashar. Saya biasa dipanggil Kuhaku dan sekarang saya kelas 11 terkasih 1. Nomor absen saya 16. And this is my school. My school is wonderful. Oke, langsung kembali ke topik. Cara melimit bandwidth itu buat apa? Oke, sebagai contoh ada sebuah warnet. Tahu kan, warnet, warung internet. Warnet tersebut mempunyai beberapa PC. Kita asumsikan saja 50 PC. Karena belum dilimit bandwidth, mungkin ada salah satu yang dapat keuntungan besar, di mana dia mendapatkan kecepatan yang sangat cepat. Sedangkan di sebelahnya atau di belakangnya kecepatannya itu sangat lambat, bahkan tidak mungkin bisa mengakses internet gitulah. Dengan melimit bandwidth, kita bisa mengatur ke 50 PC tersebut untuk mempunyai kecepatan internet yang sama rata. Oke, kembali ke topik melimit bandwidth. Sini saya memakai topologi seperti ini ya. Ini gambar itu Mikrotik hardware. Tapi saya menggunakan Mikrotik secara virtual menggunakan VirtualBox. Kalian install dulu Mikrotiknya. Klien di sini PC1 dan PC2 itu kliennya saya menggunakan Windows XP semua ini. Oke, untuk pengaturan Mikrotiknya, keset pengaturan jaringannya kita pakai adapter bridge. Karena nantinya akan terhubung ke internetnya dari mana ya, dari laptop kita ini kita hubungkan ke WiFi. Nah, sini sudah koneksinya. Oke, untuk adapter 2 sini kita pakai adapter internal network. Ini kita asumsikan saja kabel 1. Adapter 2-nya internal network ini nih. Garis ini kita asumsikan saja kabel 2. Oke. Oke, untuk klien 1 ini PC1 ya. Kita samakan seperti tadi. Di sini adalah sini itu apa tadi? Kabel 1. Sama kita pakai internal network kayak kabel 1. Terus yang klien kedua kita ke setting network, dan network pakai kabel 2. Oke, setelah itu jalankan Mikrotiknya. Jangan lupa juga jalankan kliennya. Oke, di sini menunggu lumayan lama ya. Ya lama sih. Sini ada tampilan Mikrotik login. Kita login menggunakan admin. Enter, passwordnya masih kosong ya karena belum saya atur. Oke, tampilan di sini itu hanya kata-kata teksnya. Maka dari itu kita remote Mikrotik ini menggunakan Winbox. Winbox tersebut bisa kalian download di Google. Oke, di Winbox
pertamanya itu ya ada di manage, pergi ke export. Nah, kalau masih kosong di sini klik refresh. Nah, di sini sudah ada. Ini kembar nih, pilih saja salah satu, klik lalu connect. Nah, sini kita sudah meremote mikrotiknya. Adalah tampilan awal, belum ada konfigurasi sama sekali. Oke, pertama yang kita butuhkan itu mikrotik. Mikrotik ini bisa untuk mengakses internet. Pastinya laptopnya juga punya akses internet. Coba kita tes menggunakan CMD, kita ping ke Google. Nah, disini sudah TTL begini, berarti sudah tersambung. Coba di mikrotiknya apakah sudah. Nah, ini berarti belum nih, belum ada TTL. Maka dari itu kita pergi ke IP DHCP client, kita harus meminta IP syarat DHCP dari WiFi ini. Klik tambah, pakai enter 1 ya. Oke. Nah, ini statusnya masih stop ya, kita jalankan. Nah, sudah searching dan yap, sudah mendapatkan IP syarat DHCP. Coba kita tes lagi ping google.com. Nah, ini sudah ada TTL ya, beda sama tadi ya. Untuk berhenti Ctrl C. Setelah itu kita pergi ke IP firewall, tambahkan NAT. NAT ini buat apa? Ini digunakan untuk klien, dua klien ini juga bisa untuk mengakses internet. Maka dari itu kita butuh firewall NAT ini. Pergi ke general, chainnya SugarNet, out interface-nya enter 1, ke action, setnya ganti maskur, klik apply, oke. Setelah itu kita buat address net sebagai network atau penampung para klien ini ya. Klik ini, klik IP address lalu tambah, kan 2.168.20, karena di sini memakai 20.2 maka di sini 20.1 tepat. Interface-nya tadi di sini menggunakan apa? Kabel 1. Kabel 1 itu ada di adapter 2, berarti adapter 2. Apply, oke. Tambah lagi sekarang klien yang PC2 ya. Dot 30 dot berarti berapa? 1/24. Ethernya kabel 2 ini memakai adapter 3. Apply, oke. Sudah benarkah? Sudah. Setelah itu kita atur IP di masing-masing kliennya. Sini saya ganti backgroundnya menjadi angka 1 dan angka 2 agar tahu ini ya, klien 1 dan klien 2 ya. Oke, untuk mengaturnya bisa sudah di klien 1, pergi ke network, control panel, network connection. Ini local area connection, ini klik properties, atau bisa juga melalui ini juga nih, saya praktekkan di klien 2. Klik saja properties ya, sama kan. Oke, di sini klik TCP/IP, double klik ya. Nah, kita pakai IP secara statik, kita namakan sesuai topologi 20.2. Oke, untuk gateway-nya tadi ya sudah kita atur pada mikrotik. DNS-nya kita pakai DNS Google. Salah bener ya, 888 itu DNS Google. Kalau ada pop-up aja oke. Lalu di sini juga ya sama TCP/IP, double klik pakai secara statik, ini 30.2.
aktifkan secara default. Lalu gateway-nya 30.1. Ini DNS-nya 8888. Saya itu klik oke. Nah, di sini ada indikator connection. Nah, statusnya juga connection. Klik close. Oke, coba apakah dua klien ini sudah terhubung ke internet. Kita tes di CMD. Kita ketikkan ping google.com. Nah, sudah TTL kan. Sekarang coba juga di klien kedua. Nah, sudah TTL. Untuk melimit bandwidth, tentunya kita harus tahu kecepatan internet itu sebelumnya berapa ya. Kita pergi ke web browser kalian. Browser apa yang kalian punya? Ini saya punyanya Basilik. Oke, Basilik juga boleh. Lalu kita searching speed test. Enter. Speed test. Ini semua web ini bisa digunakan untuk mengetes kecepatan internet, tapi saya lebih suka memakai MyRepublic, lebih interface user friendly. Oke, kita cari MyRepublic. Nah, di klien satu kita coba cari tahu kecepatan internetnya. Kita cari tombolku gimana guys. Saya masih loading ternyata. Nah, ini nih. Nah, ini go ini. Klik saja. Belum jalan ternyata, klik lagi. Oh, ya sudah jalan ini. Nah, ini masih menghitung kecepatannya. Kita samakan juga di klien kedua. Ini ada tombolku, klik tuh. Bisa dilihat di sini kecepatan download di klien satu itu sangat besar ya. 8,5 itu ya besar sekali kan. Kalau digunakan secara terus-menerus ya bakal boros nanti kuota kita itu. Uploadnya itu cuma 3,5 MB per second. Lalu di klien 2 downloadnya 4,8 MB per second. Uploadnya sepertinya ya 3,6 MB per second. Maka dari itu supaya tidak boros, bikinnya 8,5 itu besar banget ya. Kita limit bandwidth menjadi lebih kecil lah. Caranya gimana? Kembali ke Mikrotik, pergi ke menu coins. Nah, di sini simak coin kita tambahkan. Nama coin di sini terserah mau apa, mau beli. Namanya saya sebutkan ke klien 1. Targetnya bisa kalian gunakan Ether 2 karena di sini menggunakan Ether 2. Tapi biar lebih spesifik saya menggunakan IP addressnya 20 dot berapa tadi ini dot 2. Mark limitnya, untuk mark limit target upload saya atur sebesar 1 MB per second. Untuk downloadnya juga mungkin 2 MB. Oke ya. Setelah itu klik apply, oke. Setelah itu buat juga limit ke PC2. Kita
kita namai klien 2. Targetnya bisa menggunakan antar 3 atau agar lebih spesifik kita gunakan addressnya berapa, 30.2. Untuk target uploadnya saya atur jadi 2 MB per second, target downloadnya di 3 MB per second. Setelah itu klik API, oke. Nah, di sini limit bandwidth sudah diatur. Coba kita langsung tes. Di klien 1 tadinya adalah 8,5. Downloadnya 8,5 MB per second, uploadnya 3,5 MB per second. Coba kita refresh. Di klien kedua juga downloadnya 4,8, uploadnya 3,6. Kita refresh. Yang besar tadi klien 1 ya, 8,6 MB per second mungkin ya. Kita tes lagi, klik go di sini. Belum jalan ternyata. Oh, lalu di sini klien 2 juga klik go. Nah, lihat. Klien 1 downloadnya cuma 1,5. Tadi kita atur berapa? Tadi juga sebelum di limit berapa? Sebelum di limit itu sekitar 8 MB per second. Setelah di limit kita atur download klien 1 itu sebesar 2 MB. Nah, sini download di klien 1 cuma 1,5 MB per second, tidak melebihi 2 MB karena maknya itu 2. Lalu ke uploadnya, lihat 0,9, tidak melebihi 1 MB. Lalu ke klien kedua ya. Untuk download di klien 2 itu 2,7. Tadi kita atur berapa? Klien 2 download max limit 3 MB. Berarti ini tidak melebihi batas limit yang kita buat. Lalu uploadnya 1,9 MB per second. Sini kita atur 2 MB per second. Sini tidak juga melebihi. Berarti konfigurasi limit kita berhasil. Oke, seperti itu cara setting limit bandwidth di Mikrotik via VirtualBox. Oke, cukup sekian video ini. Jangan lupa like, share tentunya kalau ini bermanfaat, dan komen jika Anda masih bingung atau mau kasih saran apa dan video apa lagi, komen saja. Dan jangan lupa subscribe channel ini gratis guys. Oke, see you next time, bye bye.